Teman-teman sekalian, ada satu perbuatan dalam Islam, perbuatan ini akan sangat besar pahalanya, balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Juga sangat cepat dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh, ya, permasalahan rumah tangga yang tidak selesai, atau apa saja permasalahan hidup, juga sangat tepat kalau ingin dijadikan sebagai alat untuk supaya selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Dia adalah sedekah. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh bahasan tentang sedekah kami sudah tahu. Permasalahannya, banyak orang yang belum mengetahui sebenarnya seperti apa orang itu harus bersedekah supaya dia mencapai target yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, sedekah itu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam salah satu statement beliau disebut dengan istilah sedekah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran keimanannya baik lahir maupun batin, dan sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Artinya tidak akan dianggap itu adalah sebuah sedekah yang mencapai target yang kita inginkan kecuali memang diikuti dengan keyakinan kalau itu perintah Allah dan keikhlasan untuk mendapatkan balasannya. Itu pondasi dasar. Jadi kalau ada orang memberi secara terpaksa, ada orang misalnya memberi tapi masih berharap pujian manusia, tidak ada manfaatnya. Dan apa yang akan kita sebutkan nanti dari manifestasi sedekah tidak akan didapatkan oleh dia. Di awal pembukaan saya ingin sampaikan, dan ini sering kami sampaikan dalam pengajian-pengajian kami, kapitalis, orang-orang kapitalis selalu mengatakan menabung pangkal kaya. Kita umat Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Kira-kira pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, ketemu enggak antara dua konsep ini? Yang satu mengatakan simpan, yang satu mengatakan keluarkan. Kira-kira ketemu enggak? Hah? Mana suaranya nih? Sudah lapar apa? Tenang, habis ini ada banyak nasi unta. Cuma nggak bisa bungkus ya. Tidak bisa ketemu. Karena nabung berarti dia akan pelit. Sementara Islam menyuruh kita sedekah, keluarin. Selalu royal. Dermawan. Dan bahkan dalam Islam beda derajatnya antara orang yang bersedekah karena kebetulan dimintai dengan bersedekah orang yang sengaja keluar mencari sumber-sumber sedekah itu dan dia berikan. Pahalanya lebih besar yang kedua. Jadi kita disuruh keluar, cari mana kantong-kantong sedekah itu. Serta juga kita harus memahami dalam Islam bahwasanya sedekah yang kita berikan kepada orang sebenarnya yang membutuhkan adalah kita sendiri. Jangan pernah ada persepsi Bapak Ibu sekalian, kalau saya memberikan bantuan atau sedekah kepada orang, berarti dia yang butuh. Persepsinya harus diperbaikin. Yang butuh adalah kita sebagai pemberi. Karena kalau tanpa dia, kita nggak dapat pintu sedekah. Dengan adanya orang itu, yang susah, yang terlilit utang, yang sedang minta bantuan, dengan adanya dia, kita jadi mendapatkan pahala sedekah itu sendiri. Jadi sedekah dianjurkan, bahkan lebih besar keutamanya kalau kita yang keluar untuk bersedekah. Plus lagi, kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, kalau kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang menerimanya. Oleh karena itu para kaum salafus salih dulu, mereka kalau didatangi oleh orang miskin, orang yang minta, mereka tersenyum lebar. Mereka malah merasa ini adalah sebuah kebaikan yang Allah utus kepada mereka. Karena mereka bisa bersedekah. Kalau kita kadang-kadang sudah kedatangan orang, minta, kita masih marah-marah. Menganggap ngapain orang ini minta-minta. Padahal sebenarnya dengan datangnya mereka berarti kita dapat peluang untuk bersedekah. Dicatatlah pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, itu setiap hari di rumah mereka datang orang miskin minta-minta, mereka kasih. Di saat mereka tidak datang orang-orang miskin itu, maka para sahabat ini ridwanullah alaihim keluar untuk mencari mereka dan bersedekah kepada mereka. Perhatikan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah berkata pada saat dia mengemas beberapa harta yang dia ingin sedekahkan, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang datang, sudah habis semuanya, dia tersenyum lebar. Lalu dia mengatakan begini, mereka ditunjuk orang-orang yang miskin yang jalan membawa hadiahnya itu, telah menerima atau telah membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berprinsip dasar kalau ada orang miskin yang datang minta atau ada orang miskin yang dia ingin beri kemudian menerima sedekahnya itu, maka dia menganggap itu sebuah prestasi yang luar biasa, karena bagi dia orang-orang miskin itu, orang yang menerima hadiah tersebut sedang membawa nilai sedekah itu ketimbangan amal tanpa diupah. Kenapa dia bahasakan tanpa diupah? Padahal sebenarnya orang miskin itu misalnya kita berikan 1 juta, kan dia bawa uang itu. Ada dia dapatkan. Karena pandangan Fudail bin Iyad dengan keimanan Bapak Ibu sekalian. Artinya, diambillah oleh orang miskin tersebut 1 juta yang kita bantukan kepada dia, lalu dia pakai untuk kebutuhan dirinya dia. Misalnya dia habiskan kebutuhan untuk dia, untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan istrinya, habis selesai. Tapi kita yang memberikan sedekah tersebut akan punya nilai 1 juta itu, yang akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat. Plus lagi, tidak akan kita terima dengan nilai 1 juta. Tapi akan terus berkembang biak dengan sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, kebetulan bukunya ada saya bawa, disebutkan beberapa riwayat, kata Nabi SAW, sungguhnya seseorang dari kalian kalau mengeluarkan sedekah, maka akan diterima oleh Allah dan Allah akan tumbuh besarkan, kembang biakkan sedekah tersebut sampai membesar seperti gunung Uhud. Sepotong roti, sepotong kurma, itu sudah cukup untuk membuat dia membesar nanti di timbangan amal seperti gunung Uhud. Kata Nabi SAW, seperti seseorang di antara kalian pada saat dia membesarkan dan mengembang biakan anak unta atau anak kudanya. Jadi tidak ada hitung-hitungan sama Allah Bapak Ibu sekalian. Kita kasih 1, dapat balasan 1 sama Allah, tidak ada itu. Kita kasih 1, dibalas banyak. Kita minta 1, Allah kasih banyak. Allah enggak pernah perhitungan dengan hamba-hambanya.